Negeriku Indonesia. Nama Indonesia baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah menjadi incarannya. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fatahillah yang berasal dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis yakni pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian datang ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC, ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda, seperti Perjanjian Bongaya hingga Perjanjian Giyanti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda kemudian menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masanya, ia mempekerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur anyar Panarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Hingga akhirnya, Jepang pun masuk ke Indonesia dan menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia II. Selain itu, dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuklah Badan BPUPKI atau Dokuritsu Janbicho Sakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang, pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam proses menuju kemerdekaan, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Berikut cuplikan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah Indonesiaku, negeri dengan ribuan pulau, ragam agama, budaya, ras, dan warna kulit. Kemajemukannya menyatukan perbedaan. Negeriku Indonesia. Juang pahlawan telah memerdekakannya, mengantarkan pada terangnya bumiku Indonesia. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Ini bukan tentang aku Sumatera, kamu Jawa, dia Sulawesi, mereka Kalimantan, atau aku Papua. Tetapi ini tentang kita Indonesia.
darah yang sama, warna yang sama, di tanah yang sama. Tidak ada alasan yang membuat kita tidak bangga menjadi Indonesia. Ciptakan nasionalisme dan integritas yang kokoh demi mewujudkan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salam Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Salam Merdeka. Kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan.